Silakan. Oke, baiklah. Selamat malam, Pak Dadang Budiaji. Halo. Terima kasih sudah hadir di sini. Selamat malam juga teman-teman. Yuk buka kameranya dong. Excel, Gadisa, ya. Tanaya, Fuyiko. Fuyiko nih yang mana sih? Pak Dadang pengen kenal nih. Ya, ini dari Jepang Oh, dari Jepang ya. atau dari mana nih, Fuyiko? Saya nggak bisa ngomong Jepang nih, gimana? Iya, sinyalnya kayaknya kurang stabil. Iya, iya. Fuyiko Kaneshiro, ya. Gadisa, Edgar, ya. Oke, kita ini sesi ketiga ya dari dosen praktisi mengajar. Nah, sesi ketiga ini kita akan membahas bagaimana perusahaan mengembangkan talentnya, ya, supaya talent ini semakin lama semakin siap untuk menjadi pemimpin di masa depan. Ya. Nah, kita dengarkan nih ya bagaimana di tempatnya Pak Dadang menyiapkan para talent ini lewat program-program talent development-nya. Seperti apa sih? Ya, kita dengarkan ya pada sesi malam ini. Dan jangan lupa, teman-teman siapkan pertanyaannya. Ya, dari setiap kelompok harus ada perwakilannya dong. Ya, ayo kita maju bersama-sama dan belajar dari dunia praktek. Pak Dadang, waktu dan layar saya persilahkan, Pak. Baik. Terima kasih, Bu Bano. Teman-teman semua, selamat malam. Apa kabar? Mudah-mudahan senantiasa sehat ya, dan Iya, baik, selalu Pak. bersemangat ya untuk belajar. Sekarang kan memang sudah sangat fleksibel ya, bisa belajar kapan aja, dari mana aja. Bagaimana tadi Bu Bano cerita ya, ada satu laporan dari Harvard Business Review tentang sebuah perusahaan yang karyawannya 2.000 orang dan itu tersebar di seluruh dunia ya, dan nggak punya kantor. Nah, udah sampai kayak gitu ya. Ya, kebetulan memang itu cocok dengan produknya ya, karena produknya adalah software ya atau aplikasi. Kalau seperti di tempat saya agak susah gitu ya, karena kami bikin baju ya. Kalaupun bisa, itu hanya beberapa jenis job ya yang mungkin bisa dilakukan seperti itu. Seperti desainer misalnya ya, atau orang yang sifatnya administratif ya. Sebenarnya juga kami punya Bu Bano ya, manajer yang mengolah data penjualan untuk departemen store se-Indonesia. Orangnya ada di Dubai. Orangnya di Dubai ikut suami, suaminya kerja di Dubai dan tadinya mau resign tapi kita pikir itu bisa dilakukan pekerjaannya itu dari jauh gitu. Jadi memang sudah pernah dicoba gitu dan memang masih berjalan sampai hari ini. Dan so far sih baik-baik aja gitu. Jadi sebagaimana beliau waktu masih ada di Jakarta Malah kantor bagus ya, bersama. membuka pintu ke Dubai. Betul, betul ya. Ya. Gitu. Jadi makanya pada saat bos jalan-jalan itu cari buyer baru itu sempat ketemuan juga di Dubai itu. Baik, sebagaimana yang sudah dijadwalkan hari ini atau malam ini sesi 3 topik kita adalah mengenai mengembangkan talent. Kemarin kan kita sudah bahas tentang bagaimana mengakuisisi talent atau memasukkan talent yang cocok ke dalam organisasi kita. Ya, sekarang sesudah talent itu ada di dalam organisasi kita, so what? Gitu. Terus diapain? Gitu. Ya. Ya, yang pasti manusia ini adalah satu subjek atau resources yang sangat unik. Yang sangat unik itu adalah kalau kita bisa mengembangkan itu bahkan akan lebih powerful dibandingkan waktu pertama kali direkrut. Ya. Beda dengan kita misalnya beli satu peralatan yang sifatnya bukan manusia ya, mesin lah sebutkan begitulah mesin. Mesin itu kalaupun bisa didevelop itu sangat terbatas. Ya. Di style-style lagi lah gitu ya, tapi kadang juga nggak bisa terlalu signifikan. Yang terjadi malah kalau kita salah maintenance-nya jadi cepat rusak. Tapi kalau untuk SDM ini atau sumber daya manusia ini sangat unik.
kalau kita sudah berhasil memasukkan talent yang cocok, ya, manusia-manusia unggul ke dalam organisasi kita, maka kalau kita juga pandai mengembangkan talent-talent ini, maka akan sangat powerful dan sangat bernilai kontribusinya buat perusahaan. Jadi ini pun merupakan satu fungsi yang sangat strategis, ya, karena juga kan kita ingin orang-orang kita ini belajar terus, berkembang terus, sehingga selalu bisa mengadaptasi perubahan-perubahan yang terjadi. Nah, kalau secara alur skema dari pengelolaan SDM, sesudah kita memiliki talent yang tepat, SDM yang tepat, maka yang berikutnya itu yang namanya penilaian performance dan penilaian kompetensi itu akan senantiasa dilakukan secara berkala. Paling tidak kan performance appraisal itu kan dilakukannya setahun sekali. Paling tidak. Ya. Karena kadang memang ada satu kebutuhan yang mau nggak mau harus dinilai. Misalnya apa? Sebagai referensi pada saat kita mempertimbangkan mau naik gajinya berapa gitu orang ini kan. Jangan sampai terjadi yang disebut RMS ya, rajin malas sama saja gitu ya. Atau PGPS gitu, pintar goblok pendapatan sama kan. Itu yang harus dihindari ya. Gurauan orang HRD itu begitu ya. Jangan sampai ada RMS katanya, rajin malas sama saja, dan jangan sampai ada PGPS. Pintar goblok pendapatan sama. Maka diperlukan yang namanya penilaian performance ya. Plus mau nggak mau ya, supaya sekaligus ya, karena juga kita ingin tahu sebenarnya profil kompetensinya dibandingkan dengan pekerjaan dia sekarang itu apakah masih well tuned, masih sinkron, atau kemudian karena job desk-nya berubah, atau dia mungkin mengalami satu mutasi atau promosi, maka kemudian profil gap-nya pun bergeser gitu ya. Itulah yang harus kita temukan. Jadi yang namanya penilaian performance atau kinerja maupun penilaian potensi itu senantiasa akan bergulir gitu sepanjang dia bekerja di organisasi kita. Ya, dan itu dua ritual ya, kalau saya boleh sebut ritual itu yang tidak boleh ditinggalkan. Ya. Karena tanpa itu kita tuh kehilangan jejak tentang talent-talent kita itu perkembangannya udah nyampe mana gitu. Apakah dalam hal pencapaian target-target kerja maupun dalam hal pencapaian kompetensinya. Nah, output dari mapping tadi ya, karena setelah PA dan potential assessment itu kita bisa melakukan pemetaan ya, bisa menggunakan yang 9 kotak gitu yang saya pernah cerita itu, bisa digunakan sebagai alat bantu untuk melakukan grouping ya, orang-orang itu ada di mana ya. Lebih lanjut lagi, maka dari situ kita memiliki referensi yang cukup memadai misalnya untuk menyusun program-program pelatihan dan pengembangan, kemudian untuk merencanakan karir dari mereka itu. Ya, ini juga kaitannya dengan manajemen suksesi sebenarnya ya. Jadi top talent lah yang akan menjadi prioritas kita untuk suksesi di masa mendatang ya, karena pasti senior-seniornya juga pada akhirnya juga akan keluar dari organisasi karena usia pensiun ya, karena mungkin ada yang meninggal dunia, mau nggak mau kan jangan sampai organisasi mengalami kemandegan ya, karena tidak ada kader-kader baru yang harusnya memang jauh lebih baik daripada pendahulu. Jadi bicara mengembangkan talent itu satu kata ya, bagi orang HRD atau kita yang memang mengamati bidang SDM, bahwa mengembangkan talent itu adalah keniscayaan. Keniscayaan. Nah, nggak bisa ditawar-tawar lagi. Karena kita kan ingin organisasi kita tetap survive, tetap adaptif. Dan itu hanya bisa dilakukan apabila talent-talent kita atau SDM-SDM kita sendiri memang siap untuk menghadapi perubahan-perubahan tersebut. Ini sebagai pembuka saja gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan lihat, saya mungkin akan mulai dengan beberapa konsep sederhana tentang bagaimana mengembangkan. Lebih lanjut, saya juga akan sharing tentang bagaimana di tempat saya, ya, atau mungkin di beberapa tempat lain yang pernah saya ketahui, tentang implementasinya di lapangan. Kendala-kendalanya apa, gitu ya, yang biasa ditemui. Materinya sudah dapat ya, jadi saya izin untuk share materinya. Oke, udah kelihatan ya? Bagus. Ya.
Nah, inilah satu situasi mungkinnya pada saat seorang mentor atau atasan lagi membimbing ya, bahwa ini yang disebut proses coaching and mentoring itu kayak gini lah kurang lebih gitu ya, suasana di kantor. Apa yang akan dipelajari ya sesuai guidance yang sudah diberikan. Jadi pada sesi 3 ini kita akan mempelajari tentang mengembangkan talent. Ya, ini program pengembangan talent itu seperti apa, berapa lama, siapa yang menjadi mentor, siapa yang menjadi trainer, ya karena dua subjek yang berbeda ini, mentor sama trainer itu. Sekalipun bisa saja menyatu dalam satu diri seseorang, bisa saja gitu ya. Tapi ada pembagian tugas sih sebenarnya, ada mentor, ada trainer gitu ya. Kurikulumnya seperti apa, berapa lama programnya, bagaimana evaluasinya, dan bagaimana praktek-praktek yang dilakukan. Dan ini kan harus berjalan di tengah-tengah kesibukan kerja kan. gitu ya. Karena orang-orang ini kerja gitu. Terus bagaimana ini supaya ini program ini bisa berjalan. Jangan sampai nanti kemudian bedrock ya. Bedrock antara, oh saya sibuk kerjaan, ngejar target. Tapi kan orang ini juga harus belajar. Gitu. Ya karena ada satu keadaan di masa depan yang harus diantisipasi. Nah, apa yang diharapkan teman-teman bisa dapat dari pertemuan malam ini? Pertama adalah menganalisis dan menyusun kebutuhan pembelajaran dan pengembangan. Dan menentukan jenis pembelajaran dan pengembangan sesuai kebutuhan. Dan merancang program pembelajaran pengembangan. Menyiapkan sarana dan prasarana pembelajaran dan pengembangan. Melaksanakan kegiatan pembelajaran dan pengembangan. Dan terakhir menentukan parameter. Ya, karena kan harus dievaluasi. Parameter evaluasi pelaksanaan pembelajaran pengembangan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan pengembangan. Jadi dua jargon yang sering banyak disebut sekarang itu learning and development, pembelajaran dan pengembangan. Nah, ruang lingkupnya kalau saya coba sampaikan secara simpel saja. Jadi sebenarnya cuma 4 jurus sebenarnya. Ruang lingkup pembelajaran dan pengembangan SDM atau talent. Pertama adalah menyusun kebutuhan. Kita susun dulu kebutuhannya. Pembelajaran pengembangan yang kita butuhkan itu yang seperti apa profil kebutuhan. Kemudian kedua, setelah kita tahu profil kebutuhan, kita akan merancang program. Kita mengembangkan. Kemudian yang ketiga, melaksanakan kegiatannya. Ya ini hari H proses belajarnya di sini sebenarnya, atau durasi pembelajarannya ada di sini. Kemudian terakhir mengevaluasi pelaksanaan itu. Apakah efektif atau tidak, efisien atau tidak, dan apa feedback yang perlu diberikan untuk perbaikan di masa datang. Nah, barangkali ini saya agak cerita agak panjang karena ini adalah model yang merupakan basic ya. Sebenarnya ini klasik klasik tapi tetap relevan ya, karena malah ada gurauan gini, kalau seorang trainer nggak hafal EDIE ini itu kayaknya ini mesti sekolah lagi gitu. Belum hatam gitu ya. Jadi kalau orang-orang training itu pasti harus mengetahui konsep 5 huruf ini ya. ADDIE, ADIE. Ya. Ini sebenarnya kan singkatan. Ya, disebut model pelatihan ADIE. Ini menggambarkan suatu siklus. Bagaimana suatu proses pembelajaran dan pengembangan itu harus dilakukan. Jadi model ADIE ini adalah proses umum yang secara tradisional digunakan oleh desainer instruksional, para perancang pembelajaran, dan pengembang pelatihan. Ya, jadi ini pakemnya di sini gitu ya. Nah, ada 5 fase ya. Fase. Jadi masing-masing huruf ini menggambarkan atau mewakili satu fase. Pertama huruf A itu adalah analisis. Huruf D yang pertama adalah desain. Huruf D kedua development, kita terjemahkannya pengembangan. Huruf keempat adalah I, implementasi, dan huruf kelima huruf E yaitu evaluasi. Itulah yang disebut ADIE. Ini mewakili pedoman yang dinamis dan fleksibel untuk membangun alat pendukung pelatihan dan kinerja yang efektif. Jadi di sini ya, di gambar yang sebelah kanan ini model ADIE itu adalah pertama tahap analisis. Jadi kita mulainya dari huruf A. Jadi kita menganalisa kebutuhan-kebutuhannya, persyaratan-persyaratannya, kemudian tugas-tugas yang harus dilakukan oleh karyawan, oleh partisipan, dan kemampuan-kemampuan yang saat ini dimiliki.
seperti apa, sehingga ketemu gap-nya. Kalau secara praktikal ini disebut TNA itu ada di sini ya, training needs analysis itu ada di sini, atau training needs assessment itu ada di sini. Setelah kita dapat hasilnya dari analisa kebutuhan itu, kita masuk ke tahap merancang ya, mendesain. Jadi di sini dalam tahap merancang itu kita bicara tentang menetapkan sasaran belajar, learning objectives-nya apa. Kemudian format pembelajarannya, mendelivery proses belajarnya itu formatnya seperti apa. Mau pakai metode apa sih? Mau pakai alat peraga apa, media apa, ya. Dan hal-hal lain yang terkait dengan pelaksanaan pembelajaran, termasuk aktivitas-aktivitas belajar dan latihan-latihan ya yang diperlukan itu seperti apa. Ini pada tahap. Jadi skenario dari pembelajarannya itu sebenarnya ada di sini, disusun. Setelah itu kita masuk kepada D yang kedua, itu kita mulai mengembangkan, develop ya. Jadi kita mulai menciptakan prototype dari suatu program belajar. Ya, jadi ini udah kayak bikin mobil sebenarnya. Sebelum produksi massal itu bikin dulu prototipenya sebenarnya. Itu yang ideal begini. Bikin prototipenya dulu, kemudian mengembangkan materi pembelajaran, modul-modul pelatihannya, diktat-diktatnya kayak gitu. Ya. Kemudian melakukan review ya, kadang kita mesti lihat lagi, mungkin ada perlu yang di skip, ada yang nggak relevan kita hilangkan ya, atau ada yang kurang kita tahu. Termasuk ini pilot session, sesi perintis ya, sesi pilot. Kalau project kan disebut pilot project ya, kalau training kan disebut pilot session. Jadi kadang kalau angkatan pertama itu jadi kelinci percobaan Bu Bano. Karena kita baru bikin nih gitu ya. Kayak gini, ya, bikin angkatan pertama itu pilot session itu kadang jadi kelinci percobaan mereka itu. Tapi mereka berjasa banyak karena mereka akan memberi feedback gitu ya. Nanti feedbacknya kita peroleh pada saat evaluasi nanti ya. Evaluasi tahap 1 itu kan reaksi ya, reaksi dari peserta. Jadi ini ya, tahap yang ketiga ini mendevelop. Baru kemudian masuk ke tahap implementasi atau penerapan. Tapi yang dimaksud implementasi di sini bukan implementasi hasil belajar maksudnya, tapi bagaimana training itu diberikan, ya, pelatihan itu diberikan. Ya. Oke, disebut ini adalah penerapan training. Ya. Mungkin ini kita bicara apa? Ya, seperti alat-alat yang digunakan di tempat training apa saja harus disiapkan, ya, sarana prasarana, dan mungkin harus melakukan observasi juga, ya, untuk melihat ada nggak yang menyimpang dari rancangan yang udah dibikin sebelumnya. Dan terakhir ini adalah huruf E, yaitu evaluation. Kita mengevaluasi ya. Dari mulai kita ingin melihat awareness-nya seperti apa, kemudian dari sisi perilaku, behavior sama result. Jadi tahapannya sebenarnya ada yang tradisional dari Patrick ya, itu salah seorang pakar evaluasi pelatihan. Jadi kita menilai awareness-nya, knowledge-nya, behavior dan result, hasilnya. Ya. Kalau nggak dievaluasi kita nggak tahu ini training ada hasilnya apa enggak. Bahkan yang lebih kuantitatif lagi ya, lebih canggih lah, itu ada sampai ke return on investment, ROI dari trainingnya dihitung. Jadi kita ngabisin uang berapa sih sebagai investasi dalam pelatihan dan pengembangan. Kemudian dievaluasi returnnya, apakah betul mendongkrak profit perusahaan atau omset perusahaan ya. Nah, itu diukur. Jadi ini suatu siklus, nanti berputar lagi, masuk lagi ke analisis. Jadi sebenarnya kalau ditanya how to develop talent, ya sebenarnya kita hanya memutar roda ini sebenarnya. Memutar roda ADE ini. Analysis, design, development, implementation, dan evaluation. Memutar lagi, seperti itu terus. Nah, bagian pertama kita akan mulai melihat satu persatu ya, analisis. Di bagian pertama ini menyusun kebutuhan dan pembelajaran. Ya. Nah, kurang lebih kalau urut-urutannya seperti itu. Data dan informasi yang terkait kebutuhan pembelajaran pengembangan itu diidentifikasi sesuai metode yang digunakan. Apakah kita mau pakai metode kuesioner, wawancara, atau FGD, ada banyak cara. Ya. Kemudian setelah itu hasil identifikasinya dianalisis.
untuk menentukan kebutuhan pembelajaran pengembangan. Kebutuhan pembelajaran dan pengembangan dikompilasi, ya, mulai dihimpun, dikumpulkan berdasarkan pengelompokan sesuai kebutuhan organisasi. Dan terakhir, prioritas pembelajaran pengembangan ditentukan sesuai dengan tingkat kepentingan dan ketersediaan sumber daya di organisasi. Pertama kali saya melakukan secara praktek ya TNA ini udah agak lama sih, tapi di perusahaan yang kedua. Saya menggunakan alat questionnaire. Questionnaire hanya 2 halaman questionnaire. Di situ saya hanya menanyakan pekerjaan mereka itu apa. Terus kedua, kemampuan yang dituntut apa dan tingkat kompetensi mereka pada masing-masing tuntutan itu. Ada yang bilang, ya apakah udah cukup menguasai atau kurang atau sangat kurang. Nah, dari situ kemudian endingnya kita meminta mereka mengisi. Apabila Anda ditawari pelatihan dan pengembangan, Anda memerlukan pelatihan apa agar supaya performance Anda lebih meningkat. Nah, dari situ kemudian diolah dan kita melakukan grouping. Bisa groupingnya berdasarkan kategori skill ya. Kalau secara garis besar kan ada hard skill, ada soft skill kan begitu. Nanti di breakdown lagi. Ya, soft skill itu ada yang menyangkut managing people, komunikasi, ada self management dan sebagainya. Sehingga ujung-ujungnya di sebelah kanan ini kita akan mengetahui bidang-bidang skill yang dibutuhkan itu yang sejenis itu satu kelompok dan orangnya siapa saja. Sehingga bisa kita langsung sebenarnya bisa menyusun rencana belajar misalnya ini akan diperlukan berapa kelas gitu. Berapa kelas untuk bidang misalnya tentang kalau untuk manajerial ya yang populer di tempat saya itu yang pertama adalah supervisory management, supervisory management, kemudian effective leadership, ya, kemudian problem solving, decision making, kemudian coaching, counseling, ya, itu yang di tempat saya dijadikan basic gitu. Beberapa mata latihan yang ya wajib lah katakan gitu wajib. Semua atasan harus menguasai itu. Ya. Yang lain-lainnya ada lah, malah sampai 7 habit juga saya masukin di situ untuk lebih ke pengembangan dirinya. Jadi saya mengcapture-nya dari situ. Jadi kalau secara praktek saya menggunakan kuesioner, bagiin aja kuesioner itu, ya kasih waktu seminggu 2 minggu begitu. Nah, kemudian kita collect, kemudian saya dibantu oleh staff saya untuk mulai itu menggrouping gitu, pelatihan-pelatihan. Waktu itu ya masih manual sih, manual, jadi memang cukup lama prosesnya. Kalau Pak sekarang kan Dadang, ya boleh dijelasin itu kuesionernya biasanya disebarkannya bulan apa itu? awal Menjelang tahun biasanya, awal menjelang tahun. pengusulan anggaran Ya, kah gitu? ya awal Ah, tahun ya lazimnya. awal ya. Oke. Cuma kemudian bergeser karena kami setelah sibuk di pasar lokal itu, kesibukan kami berkurangnya itu setelah Lebaran. Jadi sebelum Lebaran mulailah kita mengkolek gitu. Sekarang tuh bergeser. Jadi gini, kadang mereka tuh suka, aduh kalau kita lagi sibuk jangan dulu ada training gitu. Ya udah, kita ngikutin kalender kerja mereka. Kalau di kampus kan kalender akademik lah gitu ya. Jadi kita juga punya kalender kerja, ada kalender training ya. Jadi biasanya training-training itu mulai 1-2 bulan sesudah hari raya itu mulai agak melonggar, mulailah itu kita mulai bisa banyak aktivitas-aktivitas pelatihan. Ya. Ada juga yang di luar itu sebenarnya yang special request juga ada special request. Yang jadi tidak selalu bahwa program training itu seluruhnya berangkat dari TNA ini nggak selalu. Ada juga dari permintaan khusus dari manajernya merasa menganggap perlu misalnya untuk tim mereka dikasih tim building gitu misalnya sambil gathering, it's okay, it's okay. Oh, karena gini sebenarnya juga question untuk ini tuh kemudian diberi komentar oleh atasannya. Jadi tidak tidak hanya dari si pengisi ya responden, tapi atasannya pun memberi komentar apakah setuju atau tidak, atau ini mah nggak perlu katanya. Bisa saja itu ya it's okay kalau kita kan ingin mengetahui itu dari dua perspektif ya.
dari pemegang jabatan maupun dari atasan. Kalau sekarang sebenarnya harus bisanya lebih mudah ya dengan misalnya memfasilitasi menggunakan ini Google Form juga bisa itu ngebantu juga Google Form. Jadi kan mereka ngisi tinggal di itu aja di smartphone mereka kan gitu. Jadi bisa lebih cepat. Gitu. Terakhir sih saya udah pakai itu Google Form. Jadi langsung bisa digrafikkan gitu. Wah ini pelatihan apa yang paling banyak diminta gitu ya. Seperti kemarin itu di tempat saya yang cukup banyak juga diminta itu adalah mengenai ini ya seven habit banyak ya, ya kecerdasan emosi kecerdasan emosi juga banyak ya itu kayak lah mereka masing-masing punya persepsi dan sekalipun ya kalau sebenarnya nggak ada ilmu yang sia-sia ilmu apapun diperlukan cuma kan maksudnya kenapa harus dianalisa dulu kebutuhan itu supaya kita tahu prioritas ya yang mana dulu ya yang lain mungkin belakangan ya. Nah, ini gambar besarnya kalau kita melakukan analisis. Ya. Nah, kalau lebih rincinya seperti inilah dari mulai dukungan organisasi sampai kepada analisis person. Memang sebenarnya kalau bicara analisis kebutuhan itu bisa datangnya dari dua arah. Pertama, secara induktif. Induktif itu seperti yang tadi kita nyebarin kuesioner atau mungkin mau wawancara atau mau pakai FGD para manajer dikumpulin bisa juga. Ya. Itu yang disebut induktif gitu dari khusus ke umum gitu ya empiris langsung digali gitu ya dari lapangan kemudian disimpul tapi itu berangkatnya dari pribadi kan dari masing-masing orang bisa juga tapi itu kebanyakan sih untuk melihat gap saat ini gap saat yang mereka rasakan ada lagi satu pendekatan yang sifatnya pendekatan strategik dari organisasi jadi perusahaan itu misalnya punya rencana 2 atau 3 tahun mendatang tuh mau ganti mesin misalnya menggantikan mesin-mesin yang ada sekarang yang ternyata cara mengoperasikannya beda dibandingkan dengan yang sekarang berjalan itu kan pasti nggak kepikir sama karyawan betul kan nggak kepikir itu adalah yang ada di pikiran para direksi nah, bisa juga munculnya kebutuhan pelatihan itu dari arahan strategis bahwa ke depan akan ada perubahan dari unsur manajemen mesin misalnya atau metode kerja gitu misalnya ya atau SOP mau ada penyegaran biasanya perubahan apapun ya dalam unsur manajemen main money material mesin kalau itu diubah itu pasti profil kompetensi pun bergeser gitu itu udah hukum alam begitu udah pasti seperti itu terjadi saya ingat dulu waktu PT Kereta Api ya mau menjalankan Argo Gede kecepatan tinggi Bandung Jakarta ya kalau nggak salah ya itu kan spek dari orang yang bertugasnya kru di kereta apinya beda itu dengan yang sebelumnya. Kalau karyawan kan nggak ngerti gitu. Tanya ke mereka pasti ya karena mereka nggak tahu itu rencana strategis perusahaan seperti apa. Ya, yang bisa bicara soal itu kan para direksi. Ya nanti profil kompetensinya berbeda antara misalnya kru kereta api saat ini dan masa datang. Termasuk yang nanti mau jalan tuh kereta cepat itu kan beda lagi. Ya, yang biasa jadi kru di Argo Wilis kan belum tentu kepake di kereta Indonesia cepat. Iya kan? Karena beda gitu. Ya, beda speknya gitu ya. Paling tidak ini kecepatan tinggi gitu bisa sampai 300 km per jam kan gitu. Sementara yang sekarang paling 120 paling tinggi ya. Nah, karena sekarang Argo Wilis gitu kan lebih pendek juga sekarang tuh jarak tempuh, waktu tempuh. Itu mungkin antara 100 sampai 120 km per jam. Nah, ini satu model pembanding aja yang untuk analisis. Jadi kita bisa datang dari dua arah analisis. Bisa dari individu, bisa juga dari arahan strategis. Yang kedua, kita merancang program pembelajaran pengembangan. Nah, dalam merancang itu dimulai dengan jenis pembelajaran dan pengembangannya diidentifikasi berdasarkan hasil TNA tadi, hasil training needs analysis. Kemudian jenis pembelajaran dan pengembangannya ditentukan sesuai dengan efektivitasnya dalam menutup kesenjangan kompetensi. Jadi ini sebenarnya memang misi utama pelatihan dan pengembangan itu sebenarnya menutup kesenjangan kompetensi.
Kalau pelatihan itu adalah kesenjangan saat ini, kalau pengembangan itu kesenjangan yang akan datang. Gitu. Kita prediksikan akan seperti apa. Itu aja sih perbedaan antara pelatihan dan pengembangan. Kemudian program pembelajaran dan pengembangan disusun sesuai dengan tujuannya. Terakhir, program pembelajaran dan pengembangan ditetapkan sesuai dengan ketersediaan sumber daya organisasi. Terutama kan sumber-sumber belajar ya, apakah misalnya para instrukturnya di dalam tersedia atau kita harus ambil dari luar karena resource-nya kita nggak ada. Masuk segala macamnya lah, sarana prasarana gitu ya, apakah mau internal mau eksternal. Nah, desain pelatihan atau desain instruksional ini adalah proses ya, membuat blueprint atau cetak biru untuk pengembangan pembelajaran. Jadi ini dalam merancang satu instruksional itu ada beberapa hal ya yang harus kita openin gitu ya. Dari mulai kontennya, kemudian rencana belajarnya, kemudian rancangannya, teknologi dan delivery-nya. Semuanya harus disusun. Ya 5W1H-nya lah gitu ya. 5W1H-nya dituangkan. Nah, ini bagian penting di dalam kita merancang satu proses belajar, yaitu learning objective. Kalau para pendidik mah ini udah makanan sehari-hari ya harus. Kalau enggak nanti dianggap salah ini. Jadi ini sasaran belajar justru yang paling penting. Gitu. Karena nanti kita mau mengukurnya pun kan pembandingnya ini sebenarnya. Ya. Jadi biasanya kan frase yang dipakai itu begini. Setelah pelatihan peserta dapat apa? Gitu. Titik, 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 dan seterusnya. Nah, ada 3 domain. Ada domain kognitif, domain afektif, dan psikomotorik. Jadi apa yang kita latihkan, apa yang kita ajarkan kepada karyawan, termasuk juga sebenarnya yang terjadi di kampus-kampus sama aja sih. Knowledge, attitude, and skill. Jadi misalnya berhasilnya begini, kalau untuk ranah kognitif misalnya setelah pelatihan diharapkan peserta mengetahui, memahami dan seterusnya, ya tentang apa, tergantung levelnya nanti kita mau mau pengennya ngasihnya sampai level apa gitu. Ya. Kemudian afektif, misalnya menyadari, menerima. Afektif kan lebih kepada ini sikap kita ya. Kalau knowledge lebih ke pengetahuan aja. Kalau skill itu adalah bagaimana kita bisa melakukan. Yang tadi itu kan nggak bisa ini kalau banyak Zoom tapi nggak dari skill pakai Zoom susah gitu. Apalagi belajar berenang pakai Zoom kan. Ngajarin ngelas itu berenang kayak gitu kan nggak mungkin pakai Zoom kan gitu. Tentu harus ya kalau ngelas harus ke bengkel gitu ya. Workshop ya. Langsung praktek mengelas. Berenang ya harus ke kolam renang gitu kan nggak bisa di kelas. Dijamin pasti kelelep gitu kalau cuma belajarnya di kelas itu belajar berenang. Nah, ini mungkin dari satu referensi ini ya. Ini kalangan pendidik gitu pasti hafal betul ya. Ada yang disebut rumus ABCD dalam menyusun sasaran belajar. Ini referensi dari Hamzah Uno ya. Mengemukakan tentang teknis penyusunan tujuan belajar dalam format ABCD. ABCD itu singkatan dari audience, behavior, condition, and degree. Ya, jadi audiens itu siapa? Audiensnya itu apa? Anak didik, siswa, mahasiswa, atau karyawan. Ya. Behavior adalah perilaku yang dapat diamati sebagai hasil belajar. C itu kondisi, persyaratan yang perlu dipenuhi agar perilaku yang diharapkan itu dapat tercapai. Kalau degree itu tingkat penampilan atau performance yang dapat diterima. Jadi ini sebagai contoh aja, ini pelajaran agama kayaknya, pelajaran agama Islam. Ya. Contoh aja ini. Dengan bimbingan praktik, siswa dapat melakukan kegiatan berwudu dengan benar. Itu salah satu contoh. Audiensnya mana? Audiensnya kan siswa, gitu. Audiensnya siswa. Behaviornya kegiatan berwudu, ya. Kondisinya bimbingan praktik. Jadi kondisi ini lebih merupakan apa? Metode ya, metode belajarnya. Gitu. Sedangkan degree-nya, nah ini dengan benar. Ya pasti ada kriteria dengan benar itu ya ini rukunnya runtut gitu.
Jadi yang ideal itu kalau kita menyusun yang disebut learning objective itu ya ABCD-nya harus ada gitu. Ya. Contoh lain ini misalnya ya. Ini pelajaran apa? Ini pelajaran Pancasila barangkali ya, sila pertama. Melalui diskusi kelompok, siswa dapat menjelaskan contoh kerukunan umat beragama dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Audiennya siswa, behaviornya menjelaskan contoh kerukunan behavior. Kondisinya diskusi kelompok. Degree-nya dengan benar. Dengan benar. Kalau mau diperinci bisa saja ini tidak disebut dengan benar. Misalnya disebutkannya berapa item yang harus disebutkan. Berapa item, berapa rukun. Ya. Kemudian ini contoh yang nomor 6. Dengan mengamati gambar, siswa dapat membedakan pola pengubinan teratur dan pengubinan tidak teratur dengan teliti. Ini kayaknya anak STM ini, ya, STM bangunan kayaknya ini, ya pelajaran bagaimana masang masang ubin. Audiensnya siapa? Siswa. Ya. Behaviornya adalah membedakan pola pengubinan, yang di garis bawah ini pengubinan. Ya. Kondisinya ini mengamati gambar. Degree-nya dengan teliti. Jadi teliti artinya nggak boleh ada yang salah ukurannya. Ini sebenarnya bisa dikembangkan kalau kita mau lebih kuantitatif, itu bisa. Misalnya menyebutkan 3 butir pengamalan sila pertama, itu kan jelas gitu, disebutkan 3 butir gitu. Ya, artinya eh, ngukurnya lebih kuantitatif gitu. Tapi kalau dosen atau guru menilai itu kan diukur, oh kamu cuma nyebutin 2 biji, jadi nilainya cuma 67. Gitu. Kalau nyebutin tiga-tiganya berarti nilainya 100 kan. Kayak ginilah kurang lebih idealnya ya kalau menyusun satu sasaran belajar. Nah, kemudian ada juga ini di kalangan pendidik itu sangat terkenal teori klasik yang disebut taksonomi Bloom. Taksonomi. Taksonomi itu apa ya? Jadi rentang, rentang pencapaian. Bloom itu nama orang yang menciptakan ini. Ya. Jadi kan tadi disebut ada 3 domainnya, ada kognitif, afektif, psikomotorik ya, atau ada knowledge, attitude, dan skill. Itu masing-masing itu kan ada levelingnya. Jadi taksonomi Bloom ini merujuk kepada taksonomi yang dibuat untuk tujuan pendidikan atau pelatihan, juga bisa dipakai sama aja. Menurut Bloom, tujuan pendidikan dibagi menjadi beberapa domain dan setiap ranah atau domain tersebut dibagi kembali ke dalam pembagian yang lebih rinci berdasarkan hierarki. Jadi taksonomi itu merupakan hierarki pencapaian sebenarnya. Ya. Ini saya ambil contoh nih yang pertama nih. Oh ini tahun 1956 itu ya. Saya belum ketemu teori yang baru, tapi kayaknya ini klasik banget sih. Orang-orang yang belajar ilmu pendidikan pasti pernah dicekokin ini gitu. Disuruh belajar ini nih. Ya. Masih dipakai, Pak. Masih dipakai ya. Termasuk menyusun SKKNI, Betul, betul. Ini KKNI ya masih pakai ini. ini dari tahun Belum 1956 ini. tergantikan. Klasik, klasik Iya, tapi apa evergreen lah ya, everlasting ini pokoknya legend gitulah ya. Jadi futuris dia. ya betul betul. Jadi selalu relevan ya dipakai terus. Jadi ini untuk kognitif nih, untuk pengetahuan ya. Ini kan yang paling level itu yang paling rendah itu ya, itu hanya knowledge aja, tahu aja gitu. Mengingat, menghafal gitu kata kerjanya itu. Ya. Berikutnya ya menerjemahkan, menginterpretasikan, menyimpulkan. Jadi ini makin ke atas itu makin tinggi levelnya gitu, level pencapaiannya. Jadi kalau hanya sekedar mengingat dan menghafal itu level terendah dari pencapaian knowledge begitu maksudnya. Ya. Sedangkan ini yang paling tinggi kan evaluasi itu. Ya. Evaluasi itu misalnya apa ya? Ini kata-katanya membandingkan nilai-nilai, ide-ide, metode dan sebagainya dengan standar tertentu. Ya. Jadi ini adalah pencapaian kapasitas kognitif tertinggi itu ada sintesis dan ada evaluasi. Nanti kita itu menyusun sasaran belajarnya tergantung gitu. Kita mau mau mengajarkannya sampai ke level apa. Jadi ini merupakan panduan. Ini untuk contoh knowledge ya atau kognitif. Ini yang berikutnya ada contoh afektif dan psikomotorik. Ini yang
afektif atau sikap. Yang paling rendah itu pengenalan, pengenalan atau receiving. Receiving itu penerimaan barangkali. Di sini ada kata-kata kerjanya adalah ingin menerima, ingin menghadiri, sadar akan suatu situasi atau fenomena. Jadi hanya sekedar oh iya, iya sih, ya, iya sih. Oh, perkataan kayak gitu kan artinya menerima kan gitu ya, menerima setuju, iya benar sih harusnya begitu. Itu level terendah itu. Level tertinggi ini tuh pengamalan. Jadi ini contohnya adalah internalisasi nilai-nilai menjadi pola hidup. Gitu. Jadi dia berubah gitu value-nya. Ya. Tapi memang ngukurnya juga kan nggak gampang ya Bu Bano ya. Ngukurnya juga harus mengobservasi orang ini mungkin sekian bulan gitu. Baru ketahuan ini berubah apa enggak kan gitu ya. Ya ini yang jadi sulit itu nanti mengukurnya sebenarnya gitu ya secara presisi itu nggak gampang juga gitu. Nah, berikutnya ini ada aspek psikomotorik atau aspek skill, keterampilan. Nah, ini yang paling rendah levelnya adalah peniruan. Jadi kalau ada orang diajari melakukan sesuatu, ya, tapi sasarannya cuma bisa bagaimana dia menirukan gerak yang telah diamati, itu level terendah. Hanya meniru aja, misalnya orang belajar senam tuh, poco-poco atau apa gitu, suruh meniru, gitu. Ya itu level terendah. Level tertingginya ini apa? Naturalisasi. Melakukan gerak secara wajar dan efisien gitu udah jadi wah dia nari pocong-pocongnya udah enjoy aja gitu ya menikmati sambil senyum-senyum gitu dan pas betul gitu ya gerakan dengan musik itu disebut naturalisasi. Ternyata jadi guru tuh pusing juga ya Bu Baro ya mesti mikirin yang kayak gini-gini. Kalau mau ideal itu ya kalau mau ideal tuh kayak gini makanya Iya, sebenarnya nggak sekarang gampang. begitu Pak, yang outcome based Ya ya betul itu betul. sangat detail. Kalau di dunia pendidikan sebenarnya contoh yang paling bagus tuh di pendidikan dasar. Betul Itu betul ya. udah sangat detail, bagus itu. Jadi rumusannya, perilaku Ya, siswa seperti apa dan tiap hari kan mereka melakukan observasi, memberi ya, penilaian. betul betul. Hebat Makanya itu. guru-gurunya juga nggak bisa sedikit, harus banyak ya. Iya benar. Heeh. Rasionya harus Iya, kecil. tuh. Kalau mau diopinin sedetail itu, ya. Nah, kita masuk ke bagian tiga, yaitu melaksanakan kegiatan pembelajaran dan pengembangan. Untuk yang ini memang di tempat saya, kebetulan sebagian besar sih modul-modul pelatihan di tempat saya, itu saya terlibat langsung sampai kepada menyusun modul. Saya memang selalu membiasakan diri, setiap modul itu ada sasaran belajar. Minimal 5 atau 6 item gitu. Sekalipun sesinya selalu sesi pendek sih yang populer di tempat saya itu sesi 4 jam gitu. Dan harus keterwakilannya artinya kognitifnya harus ada, afektifnya harus ada, psikomotoriknya harus ada. Misalnya kalau kita menetapkan 6 sasaran, misalnya 6 poin, misalnya bahwa dua 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 gitu misalnya. Atau kita kalau penekanannya kepada knowledge mungkin kognitifnya lebih banyak gitu. Yang susah itu kan yang banyak apa implementasi itu, wah itu kan memang pasti durasi juga nggak bisa pendek. Ya, harus ada pengulangan-pengulangan. Bagian berikutnya kita bicara melaksanakan kegiatan. Jadi ini hari H ya delivery. Nah, jadi pada saat kita mau menerapkan kegiatan belajar dan pengembangan ini, pertama sarana dan prasarana pembelajaran dan pengembangannya diidentifikasi sesuai kebutuhan pembelajaran sampai kepada layout daripada duduk dan posisi peserta pun kan harus kita tentukan. Ya, kita mau menggunakan metode apa? Apakah hanya kuliah saja atau ada group discussion, ya, atau ada presentasi kelompok itu bisa membuat layoutnya juga harus disesuaikan. Gitu, ya. Berikutnya sarana dan prasarana pembelajaran dan pengembangan disiapkan sesuai SOP. Nah kembali memang ya harusnya memang ada SOP-nya ya dibikin SOP pelatihan. Kemudian rincian pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan pengembangan dikomunikasikan kepada pihak terkait. Ya. Jadi semua stakeholders, terutama yang berkaitan langsung dengan proses belajar ini mereka harus tahu. Dan terakhir hasil pelaksanaan pembelajaran pengembangan didokumentasikan sesuai SOP. Ini kalau perusahaan yang sudah menggunakan ISO 9000 itu pasti udah paham betul memang harus begini. Karena kalau enggak nanti diaudit ketemu tuh itu jadi temuan itu. Ya.
bisa harus mengulang lagi gitu ya. Jadi mau nggak mau kalau yang sudah ISO 9000 itu ini yang saya jelaskan di sini tuh mereka harus memelihara juga catatan-catatan. Nah, kalau kita bicara proses belajar itu ada advice, ada tips kan, ya, 7 praktik terbaik ya. Jadi dalam menyampaikan pelatihan itu pertama kita harus bisa mengontrol dan memanfaatkan energi. Ya intinya memang sih semua semua yang jadi trainer harus dilatih dulu sih ya. Ya. Kalau enggak kan nanti banyak demam panggung jadi banyak energi terbuang nggak karu-karuan gitu ya. Kedua, tunjukkanlah minat dan antusias. Jadi kalau jadi trainer atau instruktur itu harus sangat semangat. Kalau kalau nggak, jadi gini menular masalahnya ya. Itu instrukturnya semangat apa enggak itu menular itu. Ya kalau instrukturnya loyo ya susah juga sih. Kemudian cari tahu tentang peserta. Jadi kadang kita menggunakan tingkat bahasa yang cocok dengan mereka atau cara belajar yang mereka lebih sukai itu seperti apa. Harus cari tahu. Ya, ya kalau di perusahaan kan ada level pelaksana, ada level staff, ada level manajerial itu bisa beda-beda. Ya, bagaimana caranya mengkondak satu pelatihan. Sajikanlah poin utama sesi pelatihan. Jadi kita belajar dari hal yang sifatnya gambar besar dulu gitu. Kalau langsung ke detail-detail itu mereka kayaknya lebih sulit gitu untuk mencernanya. Jadi harus mulai dengan poin utama. Ajukan pertanyaan untuk melibatkan peserta. Jadi kadang kalau udah mulai di situasinya agak monoton, begitu mereka udah mulai ada yang ngantuk, ini harus ada pelibatan, ya interaktif. Kemudian bersikap profesional dan berhati-hati tentang bahasa tubuh. Oh ini melatihkan ini harus banyak praktek gitu ya. Karena katanya bahasa tubuh itu lebih lebih jujur daripada kata-kata katanya. Jadi bahasa tubuh itu harus sinkron dengan apa yang diucapkan. Kemudian sediakan waktu yang cukup untuk mendiskusikan pengetahuan baru dan mempraktikkan keterampilan baru. Jadi memang jadi pelatih atau pendidik harus sabar. Ya. Ini adalah ilustrasi tentang kombinasi yang efektif ya. Jadi satu sistem delivery yang baik itu harus menggunakan 3 kombinasi kan, yaitu menceritakan, storytelling, kemudian itu dampaknya cuma 25% katanya efektivitasnya itu karena cuma ngedongeng aja gitu ya. Tell aja. Tapi kalau tell and show, Anda ceritakan dan Anda peragakan. Anda perlihatkan bagaimana ya itu dilakukan. Itu 50% efektivitasnya. Tapi kalau mau lebih efektif lagi, harus kombinasikan antara tell, show, and do. Ya. Ceritakan, peragakan, dan suruh mereka melakukan gitu. Ya. Tell, show, and do. Nah, ada sih training-training yang menggunakan ini. Salah satunya apa? Dale Carnegie. Karena saya alumni Dale Carnegie. Saya. Jadi training-training mereka itu selalu ada aktivitas fisik. Jadi untuk memahami satu definisi saja bisa dibantu dengan cara metode kinestetik ya. Kinestetik itu apa? Jadi mengucapkan sesuatu sambil diperagakan dengan gerakan tubuh. Gitu. Kinestetik itu membantu ya. Dan memang sih dengan kita ada gerakan yang sinkron dengan yang diucapkan itu lebih mudah gitu ya untuk kita menyerap pembelajaran daripada cuma dengerin aja. Ya. Kalau tel kan berarti si audien kan cuma mendengar, gitu. Nggak melakukan apa. Apalagi yang sifatnya psikomotorik ya atau skill, unsur do-nya harus banyak, harus lebih banyak. Exercise-nya harus banyak. Sekalipun dalam bentuk simulasi-simulasi. Oke, kita masuk ke bagian 4, kita masuk ke evaluasi pelaksanaan program pembelajaran. Karena harus dievaluasi, kalau nggak kita kehilangan jejak. Ini pelatihan dan pengembangan itu efektif enggak, ya, ngabisin duit sekian itu gunanya bagaimana gitu. Apalagi kalau Anda sudah jadi bosnya, wah ini kita udah ngabisin berapa miliar nih training gitu. Ya, hasilnya apa katanya? Kok penjualannya masih kayak gini? Masih dimarahin tuh. Harus dipertanggungjawabkan itu. Jadi di sini sekuensialnya pertama nih, kalau kita bicara evaluasi. Parameter evaluasi pelaksanaan pembelajaran pengembangan itu diidentifikasi sesuai tujuannya. Jadi apanya yang mau diukur, yang mau dievaluasi. Kedua, parameter evaluasi pelaksanaan pembelajaran ditentukan sesuai tujuan.
Ketiga, pelaksanaan kegiatan pembelajaran pengembangan dievaluasi dengan menggunakan parameter dan metode evaluasi yang telah ditentukan. Dan terakhir, hasil evaluasinya dianalisis untuk merumuskan rencana perbaikan berkelanjutan. Nah, ini yang tadi saya sebut ada yang legendaris juga nih tentang evaluasi pelatihan, itu dari Kirkpatrick. Ya, ini bukan, tapi bukan Patrick yang di SpongeBob ini, ada hubungannya. Menggunakan model Kirkpatrick dengan urutan terbalik. Tapi intinya ada 4 level sebenarnya. 4 level. Jadi ini kalau Anda lihat gambar sebelah kanan ini yang warna ungu muda, ya level 1. Itu adalah evaluasi level paling terendah, yaitu kita hanya mengukur reaksi dari peserta pelatihan dan pengembangan. Jadi di sini pertanyaannya apa? Did the learners enjoy the training? Apakah para peserta menikmati pembelajaran ini? Ya, kalau mereka merasa nyaman mengikuti, ya, merasa eh, betah gitu di dalam proses belajar itu, ya berarti sudah oke. Dari sisi level 1 ya. Nah, prakteknya gimana? Di tempat saya atau mungkin tempat lain juga sama sih sebenarnya. Saya punya satu kuesioner yang disebut kuesioner pasca training. Kuesioner pasca training. Eh, ada beberapa item. Ada juga yang rending. Saya punya 2 versi, versi singkat, versi panjang, gitu ya. Nah, jadi kita hanya nanyakan ke mereka, ya, apakah bagaimana pendapat dia ya tentang materinya, tentang penyajiannya, metodenya, trainernya, sampai juga saya tanyain konsumsi gitu. Ya kan kalau training di luar atau di ini kita juga suka kasih lah konsumsi snack kayak gitulah. Sampai saya tanyakan, ya, sampai kepada temperatur ruangan dan sebagainya itu saya tanyain. Dan itu kita kita susun laporan, ya dikolek semua. Kalau peserta 30 orang itu dikolek semua, nanti ketemu penilaian kelas gitu. Jadi kalau di dalam level 1 itu yang dinilai itu adalah justru penyelenggara dan penyelenggaraannya yang dinilai oleh peserta. Itu level 1. Level 2, nah level 2 ini mengevaluasi hasil belajar, learning. Apakah transfer pembelajaran ini terwujud, tercapai? Nah, kalau yang ini di tempat saya, kami menggunakan yang namanya post test. Post test. Nah, kalau ada post test berarti ada pretest kan? Ada pretest. Sebelum training saya kasih dulu pretest. Kebanyakan nilainya jelek. Pasti ya. Ya belum diajarin kok. Belum diajarin. Yang paling nilai bisa nilainya 20 atau 30 aja udah bagus. Ya, kadang-kadang mereka juga blank aja nggak bisa jawab gitu. Ya kan? Ya oke. Ya, tinggal nanti udah training nih. Kasih lagi. Soalnya sama persis. Soalnya sama persis. Itu post test. Dan itu kita bikin laporannya itu. Before after. Pretest post testnya itu ada. Si A, si B, si C gitu. Ada laporan. Ya. Bergerak nggak? Misalnya, oh pretestnya 20 nilainya. Post testnya 70 lumayan. Nah, ya, cuman ini memang masih ada keterbatasannya. Baru mengukur eh, kognitif dan afektif secara tertulis. Kalau psikomotorik kan harus dengan peragaan, ya kan? Jadi prosesnya beda, harus dengan praktek, tes praktek harusnya. Gitu. Tapi kalau dalam kelas, berarti keterbatasannya belum bisa mengukur psikomotorik. Gitu. Ya. Nah ini, jadi pretest dan posttest itu kami gunakan untuk aspek learning. Nah, berikutnya adalah impact. Did the training change behavior? Nah ini, makin ke atas ini makin nggak gampang ukurnya ini. Apakah pelatihan ini sudah bisa mengubah perilaku atau tidak? Nah, kalau ini caranya gimana? Yang kami lakukan tadi ya, selain mereka harus mengerjakan post test, mereka juga harus membuat action plan. Jadi mereka harus bikin rencana, misalnya dalam 1-2 bulan mendatang itu ada program perubahan apa yang mereka mau lakukan. Berangkat dari insight yang diperoleh pada saat pelatihan. Mereka bikin action. Dan ada dokumennya itu, mereka mengisi. Dan itu dikomunikasikan dengan atasan.
2-3 bulan kemudian kami dari tim training itu mengunjungi mereka ke departemen itu, ngobrol bareng dengan atasannya. Gimana kemarin, ada kesulitan nggak? Malah sebenarnya kami menyediakan fasilitas layanan. Ini kamu kalau untuk melaksanakan action plan nanti ada hambatan atau mau mau konsul, datang aja ya, atau kontak aja, nanti kita bisa diskusi. Karena kita juga ingin memastikan sih action plan-nya dijalanin gitu. Jangan sampai cuma formalitas saja. Karena kan kita pengen pelatihan ini ada dampaknya. Salah satu yang menurut kami sangat penting adalah kalau mereka punya action plan harus dilaksanakan dan harus diukur dan harus dibantu supaya sukses. Gitu. Intinya sih itu sih sebenarnya. Jadi ini adalah kami menggunakan metodenya adalah pelaksanaan action. Nanti diukur before afternya. Sebelum bagaimana, sesudah bagaimana. Kan ingin mengukur dampak. Ya. Terutama kan ini parameternya perilakunya. Nah, terakhir ini level tertinggi nih. Paling ultimate ya. Bicaranya result, hasil. Did the training influence performance? Nah, ini bisa menggunakan performance appraisal. Alat ukur performance. Tapi kalau ini nanti mau dikaitkan dengan training tertentu, berarti harus ada satu klausul khusus penilaian tentang bahwa dia 3 bulan atau 6 bulan yang lalu pernah ikut training ini berdampak tidak kepada performance yang bisa pada bidang yang relevan dengan yang dilatihkan tadi. Jadi nyambungnya ke situ sebenarnya kepada performance appraisal, koneksitasnya. Jadi ya ini adalah alat-alat ya. Sebenarnya ada yang lebih tinggi lagi yang disebut ROI ya. Ini pun kalau ROI kan lebih kepada strategik. Jadi pengukurannya secara organisasi. Ya itu data-datanya harus disiapin dulu semua. Kalau nggak ada data, takutnya menyesatkan. Ya, nggak gampang juga. Ini ada investasi training pelatihan sales misalnya, ngabisin duit sekian ratus juta, terus dampaknya kepada omset bagaimana? Karena apa? Variabelnya banyak gitu, misalnya itu variabelnya banyak ya. Yang menentukan performance itu kan bukan hanya training gitu, ada juga hal-hal lain. Ya. Wabah COVID juga kan pengaruhnya gede. Dikasih COVID amburadul semua kan gitu ya. Nah, ini saya tampilkan beberapa contoh prosedur dan formulir yang biasa kami pakai. Ya, jadi yang tadi disebut SOP itu kan yang kayak gini-gini sih sebenarnya. Ya. Jadi ya ini misalnya tentang prosedur pelatihan yang mulai dari sini, ini manajer terkait menyampaikan kebutuhan pelatihannya. Ya, ini ada formulirnya, formulir berapa. Ya. Kemudian ini ada kepada Biro Rekrutmen dan Training menerima permintaan pelatihan. Jadi ini by request ini ya, untuk training by request. Kemudian mempertimbangkan dan merekomendasi kepelatihan, ya, ACC, manajer HRD, ya, ya atau tidak. Kalau enggak, mungkin karena mungkin ya katakanlah waktunya nggak cocok, dikomunikasikan lagi kepada yang meminta. Berikutnya kita melakukan analisis teknik dari pelaksanaannya, bagaimana pelaksanaannya, intern ya, atau ekstern ya, di dalam di luar. Kemudian mulai langsung kepada pelaksanaan. Ya. Bisa di dalam, bisa di luar. Ya. Dan seterusnya. Ya, sampai kepada di sini. Ini kebetulan nah, ini yang berbasis ISO 9000 ini. Ya. ISO 9000 kayak gini gitu. Jadi input kartu pelatihan, ada kartu pelatihan setiap karyawan. Ya dulu kita bikin ini dalam bentuk ya hard copy, kartu. Tapi sekarang kan bisa dengan digital, tinggal masuk ke database karyawan kan diinput. Orang ini pernah pelatihan apa saja. Ini form-formnya banyak juga ini. Seperti misalnya ini form lembar permintaan pelatihan, catatan pelatihan, evaluasi pelatihan, pra dan pasca yang tadi disebut pre dan post test itu ada di sini. Kemudian form laporan pelaksanaan di luar. Jadi kalau dia dikirim di luar itu mereka juga harus bikin laporan dan harus bikin action plan. Ini contoh SOP, prosedur pelatihan. Nah, yang tadi saya sebut itu kuesioner TNA, Training Needs Analysis. Itu ini yang simple, yang seperti ini, yang simple. Respondennya siapa, tugas pokok dia ini sebutin apa. Kemudian kemampuan yang dituntut untuk melaksanakan tugas ini apa.
tingkat pencapaian kemampuan Anda berapa. Jadi, ini ada sangat menguasai, cukup menguasai atau kurang. Ini saya ambil contoh nih. Contoh misalnya tugasnya adalah mewawancari calon karyawan agar dapat ditentukan apakah memenuhi syarat untuk mengisi suatu jabatan. Kemampuan yang dituntut adalah metode dan teknik wawancara seleksi karyawan. Terus dia menilai diri sendiri angka 3. 3 itu apa? Menguasai. Ya. Jadi yang harus diwaspadai itu kalau dia misalnya hanya merasa cukup saja. Mungkin sebenarnya perlu pelatihan. Ya. Apalagi kalau jawabnya kurang menguasai. Ya berarti ini dia butuh pelatihan. Ini dan seterusnya. Nah, ini catatan rekomendasi dari atasan ya tentang kemampuan kinerja, dan kebutuhan pelatihan yang diusulkan. Ya. Jadi ini contoh form sederhananya seperti ini. Ini sebenarnya bisa juga dibikin Google Form aja, biar simpel, biar cepat diisi. Ini training request. Ya. Kalau yang tadi itu ini semua semua kita kasih. Ya, saya pernah sensus itu bisa ribuan orang suruh ngisi ini, ribuan orang ya. Ngolahnya lama itu ya, ada groupingnya, oh ini pelatihan ini departemen ini butuhnya ini gitu. Ya, nah, kayak nyusun daftar belanjaan gitu ya. Nah ini kalau ini by request misalnya per departemen dia minta pelatihan apa ya, ya mungkin juga pengen sambil outbound begitu kan, sambil gathering ya itu oke gitu ya. Yang penting kan ada belajarnya di dalamnya kan, ada teamwork lah gitu ya, problem solving lah gitu. Jadi sampai ke direksi nih, karena kadang ya memerlukan budget yang lumayan. Sekarang kan kalau kayak paket training sehari aja ya, di hotel atau di resort itu per orang tuh paling tidak 150 sampai 200 ribu rupiah per orang itu satu hari. Kalau kita bawa peserta 50-60 orang kan lumayan juga gitu. Ya. Belum yang lainnya ya. Karena kalau nggak dipikir seru itu kan mereka mungkin kurang merasa tertarik ya, harus ada apa hadiahnya, ada perlombaan segala macam gitu ya. Jadi dibikin ini aja lah, bikin mereka juga bisa menikmati gitu, proses belajar. Ini kalau catatan pelatihan ya, kayak daftar hadir lah. Ini tanda tangan dan sebagainya. Kalau di kampus apa? DHMD kayaknya. Daftar hadir mahasiswa dan dosen kali ya. Gitu. Jadi kayak gitu. Sekarang online semua. Online semua ya. Pakai Google Form lah paling gampang Ya, kan. Ya. betul. Ini yang catatan pelatihan yang ini ya versi ISO nih. Kami pakai yang kayak gini formatnya. Ini lembar evaluasinya. Yang tadi pre dan post test itu di sini kita ada dokumentasinya. Nama pesertanya. Jadi kita nilai ini kualitas hasil kerja, kuantitas hasil kerja, cara kerja dan rata-rata. Terutama ini untuk operator juga sih, karena mereka misalnya mengoperasikan mesin kayak gitu juga dinilai sebelum dan sesudah. Ini kalau dia masih form evaluasi juga ya. Ini kalau di luar, ya, di luar. Dia bikin laporan seperti ini. Kemudian dia rekomendasikan untuk yang lain. Oh ini di tempat kerja ya, formulir evaluasi di tempat kerja. Yang di luar mirip juga sebenarnya. Tapi biasanya kami selalu minta mereka bikin action plan. Kalau enggak kan nanti training cuma numpang lewat aja, nggak ada yang dilakukan. Minimal gini lah, bisa sharing gitu ke teman-temannya. Saya udah training ini loh, ajarin sama teman. Ini ada beberapa referensi kalau teman-teman ingin mempelajari lebih lanjut ya, seperti konsep ADIE tadi dan seterusnya. Ini ada tinggal diklik saja. Ya. Itu kurang lebih ininya pemaparan tentang bagaimana kita mengembangkan ya, talent-talent. Ya, Silahkan kalau terima ada yang mau kasih nih ditanyakan. Pak Dadang. Penjelasannya sangat komprehensif. Yuk, dari perwakilan kelompok atau teman-teman, silakan.
Siapa mau duluan bertanya? Oke, Silakan, Shalika, Salika. Ya, silakan. Selamat malam, Bapak. malam. Saya Zulika, izin bertanya. Jadi, sebenarnya saya tuh ada wawancara dengan manajer operasional Jogja ya kemarin untuk mata kuliah lain. Nah, terus menyinggung tentang pelatihan juga sama mengembangkan talent. Nah, dia itu beliau bilangnya mereka itu talentnya seperti ada sekolahnya gitu. Jadi untuk mereka yang mau naik jabatan atau kayak ingin mengembangkan potensinya, mereka tuh bisa milih kayak SKS di kuliah gitu loh, Pak. Nah, biasanya kalau di perusahaan Bapak misalnya itu tuh apakah bisa seperti itu? Kayak misalnya karyawannya sendiri yang memilih untuk maju dan mengambil training atau distandardisasi gitu, Pak. Terima kasih. Kalau di tempat saya belum sih, Eh, belum sampai begitu. Kita cuma kolek aja kebutuhan pelatihannya, kemudian kita menyusun programnya buat mereka. Dan kita sih koordinasi dengan masing-masing manajer departemen. Termasuk kan yang tadi itu, yang request dari masing-masing departemen itu kita layani by request. Ya itu bagus ya, udah kayak kampus ya, bagus banget. Ya, ya mungkin kita mengarah ke sana nanti. Dan sebenarnya yang utama kan sebenarnya apa ya, keinginan belajarnya harus kuat dari para karyawan. Karena saya juga pernah nyoba, misalnya mereka sendiri yang mengajukan secara individu. Ya mungkin waktu itu timingnya kurang tepat atau metodenya kurang tepat. Masih lebih pas, memang kita harus koordinasi dengan para manajer. Jadi bicaranya apa ya, proyek belajar berombongan begitu. Nih departemen saya butuh pelatihan ini. Ya udah kita bikin misalnya berapa kelas. Gitu, Salika ya. Kalau di tempat saya belum sampai kayak universitas atau kampus. SKS belum lah. Silakan yang Ya, lain. mungkin sedikit berbeda gaya manajemennya ya. Kalau Beda di gaya. Jogja sudah full Berarti profesional. Ya, Salika, ya mungkin kalau misalnya Suaranya putus-putus. hilang-hilang suaranya. Oke, Boleh jadi diulang. kalau Jogja kan lebih ke arah profesional ya, untuk manajemennya lebih tuh ke udah full. itu ya, meminta. Oh iya, iya, Ya, Bu. Salika diulang ya, kalau masih ada pertanyaan silakan. atau di chat boleh. Boleh di chat. Ini ada chat juga nih satu. Oh, signalnya, iya. Oh, yang tadi. Ah, Ya, ya. ya udah. Yuk, siapa lagi yang mau bertanya? Jadi tadi kalau nyinggung soal Jogja itu dia memang sudah mirip sama multi garment juga, sudah di level anak generasi kedua, Ya, ya. tapi profesionalnya juga mungkin sudah lebih banyak gitu di Ya. sana. Oke, siapa lagi yang dari kelompok lain? Silakan. Anggia, Fuyiko, Albert, yuk. Ayo, ini menyangkut masa depan Anda nih. Kalau berkarir di perusahaan atau Anda mengembangkan perusahaan sendiri, gimana mengembangkan talent-talentnya nih? Pak Dadang pernah menghitung ini evaluasi training pakai roti, Belum, belum. return Ya itu eh, yang sebut Roy tadi on ya. On ah, training ah, investment ya. ya Belum return on sampai ke situ. training investment. Memang challenge-nya gede Itu karena level kita 4 itu, level. Oh, level ya 5 malah. Mungkin level 5 itu. level 5, karena mesti mengkuantifikasi hal-hal yang Ya, mungkin belum terukur ya, itu ya, challenge-nya sama asumsi-asumsi. ya. Bagi Karena kan itu ada udah ke aspeknya finansial itu. Ya, iya, karena pengen
mengukur kalau kita investasi 100 juta nanti balik hasilnya berapa gitu. Ya, Nah, balik hasil ini juga kan kalau di bagian penjualan atau produksi masih gampang ya menghitungnya. Tapi kalau pelatihan SDM gimana gitu. Ya, banyak jadi harus variabelnya ada soalnya. asumsi. Ya, asumsi-asumsinya itu. Ya. Paling Ayo, ada sampai ini level 4 aja ya yang perubahan perilaku itu. ah yang paling banyak ya di Iya, perusahaan juga ya. Iya sih, challenge itu. Ini teman-teman, ayo. Sudah ada nih. Saputra, Gilang, ya silakan. Silakan Gilang. Selamat malam, Bapak Ibu. Malam. Ya, selamat malam. Oh, mau nanya dong, kan ini tuh tentang eh, kayak apa namanya pengembangan talent ya. Ya, Kan biasanya di perusahaan itu ada standarisasi buat kayak apa ya, kayak tes gitu buat calon talent-talentnya gitu kan. Terus kayak standarisasi apa sih yang biasanya perusahaan berikan untuk calon pegawai baru gitu kan, biasanya di training dulu kah atau diberi pengertian dulu sama seniornya misalkan atau sama HR-nya. Nah biasanya tuh banyak, bukan banyak kasus sih, ada beberapa gitu, beberapa perusahaan yang si seniornya itu cuma ngasih tentang profil perusahaan doang, terus kayak ya udah kamu hafalin tuh, kamu inget-inget tuh apa visi misinya gitu. Nah jadi ya, seperti apa sih standarisasi seharusnya perusahaan itu memberikan arahan atau pembelajaran buat calon-calon talentnya gitu, Pak. Terima kasih banyak. ya, ya. Standarisasi ini bisa aja menyangkut dua fungsi. Satu fungsi rekrutmen. Itu berarti standarisasi pencapaian kandidatnya. Kami punya passing grade. Gitu. Passing grade itu adalah kesesuaian 70% minimal. Passing grade. Jadi misalnya digunakan alat ukur yang disebut pemeriksaan psikologi misalnya ya, atau asesmen. Kalau di bawah 70% berarti nggak masuk. Itu standarisasi. Di pintu masuk. Ya, di pintu masuk. Kalau di training standarisasinya adalah standarisasi dia dinyatakan lulus. Ya, lulus. Ya, tapi kami belum menerapkan mengenai sistem gugur ini. Gitu. Jadi kalau kalau ada yang belum memenuhi itu paling perbaikan, ya remedial. 70 biasa kita pakai sebagai standar minimal. Gitu. Nah, mungkin yang lebih konkret itu di produksi. Di produksi itu misalnya dia bisa masuk dalam line produksi minimal harus menguasai berapa proses kerja. Jadi saya boleh ceritakan begini, kalau kami di garment itu ya memproduksi pakaian, celana atau baju gitu. Itu dengan satu sistem perakitan. Jadi bikin baju atau bikin celana aja bisa dipecah jadi 50 proses gitu. Ya. Nah, setiap satu operator itu minimal harus menguasai 3 proses baru bisa masuk ya di dalam proses produksi itu. Selanjutnya mereka juga harus ngejar target berikutnya, yaitu minimal menguasai 5 proses. Ya. Jadi standarisasinya itu untuk kenaikan level itu dari jumlah proses yang ia kuasai. Karena kan ya proses bikin celana atau baju itu dipecah-pecah itu menjadi proses-proses kecil. Misalnya pasang kerah saja, pasang kancing saja, pasang saku saja. Jadi diperlukan orang-orang yang sebenarnya fleksibel. Karena akan repot kalau karyawan kita cuma menguasai satu proses saja atau 2 proses. Kalau misalnya ada rekan kerjanya yang berhalangan itu, waduh bisa nanti bisa ada kemeja nggak ada kerahnya gitu. Atau ada ada celana nggak ada sletingnya karena tukang pasang sletingnya absen kan gitu. Jadi sebenarnya ada kebutuhan juga di operasional untuk standarisasinya minimal misalnya 3 sampai 5 proses harus dikuasai. Baru dia bisa menjadi anggota tim yang fleksibel. Kurang lebih kalau kami karena kami manufaktur ya,
Kurang lebih seperti itu ya standarisasinya. Mungkin lebih konkret itu di pabrik, di lapangan. Gitu, Mas Gilang ya. Baik, terima kasih banyak, Pak. Ya, sama-sama. Silakan yang lain. Ini kan ada 24 nih mahasiswanya. Baru berapa orang yang tanya. Silakan yang lain. Yuk, rival. Nah, Mbak Mana? Gadisa, Oh, silakan. ada Gadisa nih. Eh, Selamat malam, Bu dan Bapak. Sebelumnya mohon izin tidak bisa on cam karena sedang mati lampu di rumah. Oh ya, Eh, pantesan gelap. Gimana Gadisa? saya izin bertanya, kalau misalkan di bisnis yang masih kecil gitu, misalkan saya baru ingin membangun bisnis kecil-kecilan, Ya, eh, bagaimana strategi yang digunakan di dalam bisnis saya ini untuk mengidentifikasi dan mengembangkan talent yang masih sedikit gitu di dalam bisnis ini. Begitu ya, Pak, kurang lebih. ya. Baik, terima kasih pertanyaannya Gadisa ya. Polanya itu sama sih sebenarnya. Mau karyawannya banyak, karyawannya sedikit. Sama. Bicara talent itu kan yang penting kita harus bisa memprofilkan orang-orang kita. Tingkat potensinya dan tingkat performance. Sama saja. Dan hemat saya kalau jumlah orangnya belum banyak, harusnya bisa lebih akurat. Karena kita mengenal orang itu lebih dekat daripada misalnya karyawannya ribuan orang. Benar-benar kita sangat bergantung ke sistem dan teamwork ya dari orang-orang yang terlibat dalam proses pemetaan. Jadi sepanjang kita punya alat ukur potensi dan alat ukur kinerja itu bisa dilakukan ya untuk mengidentifikasi talent kita. Tinggal nanti mungkin masalah ukuran-ukuran metriknya gitu ya mana sampai batas mana yang acceptable mana yang tidak acceptable. Ya bagus sih ya. Atau kadang sih kalau perusahaan-perusahaan kecil mungkin masih menggunakannya apa ya penilaian yang sifatnya intuitif atau judgment tidak menggunakan parameter objektif seperti KPI kayak gitu. Lebih kepada kesan ya ini gimana kelihatannya rajin nggak gitu aja rajin nggak disiplin nggak gitu ya suka telat enggak gitu. Kebanyakan di permukaan aja gitu ya kecuali mungkin yang kaitannya dengan ini misalnya jualan gitu misalnya oh jualannya bagus tapi apapun metodenya apakah itu metode yang sifatnya masih subjektif atau objektif sepanjang bisa mengukur yang namanya potensi dan kinerja berarti kita sudah bisa punya akses untuk memprofilkan posisi orang ini apakah masuk kelompok talent atau belum masuk kelompok talent. Ya, kelompok talent itu adalah mereka yang performance tinggi dan potensi tinggi. Gitu ya, Bang Gandisa. Oh, baik Pak, terima kasih. Sama-sama. Silakan yang lain. Ayo, ini mana nih yang lain? Nggak seperti minggu lalu ya, Pak Dadang ya? Lebih apa berderet langsung. Duk, duk, Ya, duk, duk. Ini mah rada kemana nih? Ya, begitulah kalau kelas Pak Dadang naik turun. ya, ya. Eh, Nah, ini Edgar, ayo. Silakan. Edgar, ayo. Open kameranya bisa? Bisa Bu, sebentar ya Bu. Oke. Ya sebelumnya selamat malam Pak Dadang dan Bu Malam. Bano. Saya ingin bertanya Pak, eh, misalkan jika seorang talent sudah mengikuti proses dan akhir dari eh, program training gitu dan pengembangan gitu Pak, tetapi ternyata hasilnya kurang memuaskan dari talent tersebut, menurut Bapak sendiri, apakah sebaiknya talent tersebut diberikan program pelatihan yang lebih rinci atau sebaiknya diganti saja? Hmm, Terima kasih, Pak. ya. Oke, wah, bagus nih pertanyaannya.
agak teknis ya. Biasanya kita tuh yang mengevaluasi dan mengambil satu langkah perlakuan itu sifatnya gradual. Jadi tidak tidak langsung bisa langsung ganti. Biasanya kalau langsung ganti orang itu karena kesalahannya berat. Kesalahan berat. Baru dilakukannya tindakan seperti itu langsung orangnya dicopot kayak gitu ya. Kayak di TNI lah gitu ya atau di polisi gitu ya. Kalau fatal itu copot langsung. Ini harus dianalisa dulu sebenarnya kan tadi dibilang kan ini performance kok nggak naik gitu. Saya kan pernah cerita ya ada 3 faktor yang menentukan performance. Pertama motivasi, kedua ability, dan ketiga adalah opportunity atau lingkungannya. Training itu sebenarnya ranahnya itu ini mengupgrade ability sebenarnya. Ya. Jadi bisa aja terjadi begini. Orang itu sebenarnya tingkat kompetensi atau skillnya udah mencapai persyaratan. Udah lulus gitu, udah dapat sertifikat kompetensi gitu. Tapi kenapa performance-nya tidak meningkat? Bisa saja karena dia ada problem di masalah motivasi. Motivasi atau engagement. Komitmennya kurang misalnya. Bisa terjadi. Atau bisa karena faktor lingkungannya tidak ya. Ya, misalnya dari timnya dia sendiri atau dari sarana prasarana kerja. Jadi sebelum kita ambil satu treatment, sebaiknya dilakukan diagnosis. Nah ini kayak kayak dokter lah. Ya. Sebelum buka resep, ini pasien mesti disuntik apa atau dikasih obat apa, harus lakukan dulu diagnosis supaya nggak salah obat gitu. Jadi make sure paling tidak ya kalau pakai konsep yang tadi ya 3 unsur performance tadi, cek dulu deh benar nggak ini problem ability gitu ya, atau mungkin ini problem motivasi, atau ini problem opportunity. Nah kalau kita udah bisa menentukan oh letak masalahnya ternyata di opportunity gitu. Misalnya dia tidak dibeli sarana kerja yang diperlukan, ya berarti treatmentnya adalah harus disediakan dong sarana kerja. Ya. Nah, kalau misalnya motivasi, mungkin dia punya masalah keluarga atau apalah masalah pribadi, mungkin kita perlu konseling, ya, konseling untuk membantu dia memecahkan masalah, ya, supaya dia kembali lagi recovery-nya, energinya, gitu, semangat. Jadi memang jawabannya jadi nggak sederhana nih, Edgar ya. Pertanyaan sederhana, jawaban nggak sederhana gitu. Supaya nggak salah gitu, supaya nggak salah. Jadi saya sih mengibaratkan kalau ada masalah itu kayak pasien datang ke dokter kan nggak bisa dokternya gegabah ngasih obat kan begitu ya. Jadi harus dicek dulu, didiagnosis dulu ini apa sih keluhannya. Begitu, Edgar ya. Baik, terima kasih banyak Pak. Sama-sama. Yuk, yang lainnya siapa lagi? Silakan. Masih banyak waktu nih. Iya, silakan. Nah, Ya, Gilang Mas lagi. Gilang, silakan Gilang. Izin nanya lagi, Pak. Iya, silakan. Ah, apa Biar mengenai orang yang tadi lain yang juga ada buat tanya. Zalika, Gimana? Silakan. mengenai yang tadi Zalika tanya, saya mau melanjutkan gitu, Pak. Hmm, Kan Bapak bilang tuh di Garmen yang tadi Bapak pimpin itu belum ada sistem kayak Jogja yang kayak sekolah, di sekolahin dulu misalkan gitu kan buat ngeiniin akreditasinya. Nah, gimana sih Pak buat eh, nyari pemimpin gitu, nyari leadership dari si karyawan-karyawan lain kan harus ada pemimpinnya kan gitu, nggak selalu harus dari atasan bener-bener ngeliatin karyawan-karyawan kan banyak banget pasti kan, harusnya ya, ada leadershipnya gimana cara perusahaan buat ngelihat kepemimpinannya gitu, nyari calon kepemimpinannya sama proses buat nyari goalsnya gitu Pak. ya, ya. Terima kasih Pak. Ya, mencari pemimpin kita bisa menggunakan beberapa sumber informasi. Ya. Pertama, kalau yang agak formal kan menggunakan asesmen orang ini ya ikut sertakan dalam program penilaian potensi.
bisa dengan pemeriksaan psikologi, bisa dengan wawancara, juga bisa dengan assessment center. Kalau mau lebih canggih, gitu. Ya. Jadi assessment center mungkin jarang dipakai lah kalau untuk level supervisor ya. Kebanyakan itu udah level menengah ke atas baru dipakai. Itu adalah alat ukur sebenarnya untuk mengetahui sejauh mana potensi dan kapasitas kepemimpinan. Itu bisa menggunakan. Tapi kalau kita misalnya tidak menggunakan alat-alat itu, ya, seperti pemeriksaan psikologi atau wawancara perilaku, kita bisa menggunakan yang disebut pendapat rekan kerja. Ya, ini banyak dipakai di kalangan militer sebenarnya, yang disebut penilaian rekan kerja. Ya. Jadi teman-teman dia itu dimintai pendapat tentang seseorang. Menurut kamu bagaimana? Nah, tapi mungkin sebelum ke sana untuk menentukan mau menilai siapa, si atasan itu melakukan observasi. Dia kalau di lapangan kan pasti kan melihat dong sehari-hari si A, si B, si C itu seperti apa. Apakah dia kelihatan ada pengaruh nggak? Itu kata kuncinya, pengaruh. Dia punya pengaruh nggak kepada rekan-rekan kerjanya? Rekan kerjanya itu kalau dia ngomong itu dengerin nggak gitu. Itu beberapa indikator perilakunya. Ya. Apabila ada pada diri orang itu, dia kalau ngomong didengerin. Ya kalau kasih saran, teman-temannya setuju, support. Ya. Berarti itu sudah ada yang namanya kemampuan mempengaruhi. Dan kemampuan mempengaruhi itu kan esensi dari kepemimpinan itu kan itu sebenarnya. Nah, tinggal kemudian nanti kalau kita ingin punya pembanding yang lain, ya cari yang lain. Selain dia siapa lagi? Ya, itu yang pertama. Tapi biasanya juga untuk masuk ke sana, umumnya para user atau para atasan juga ingin memastikan kemampuan teknisnya. Jadi makanya biasanya yang sering dipromosikan itu ya, yang diusulkan untuk jadi pemimpin adalah yang di kemampuan teknisnya sendiri dia sudah cukup baik. Sekalipun tidak harus sangat ideal, tidak. Cuman yang penting jangan kelihatan bodoh aja sama bawahannya kan begitu, ya kan? Ya. Jangan sampai kelihatan tampak bodoh gitu. Nanti malu-maluin gitu ya. Masa kamu jadi pemimpin tapi urusannya kayak gini ya nggak ngerti gitu ya. Jadi minimal diamankan dulu tuh gitu ya kapasitas teknisnya. Gitu. Selanjutnya karena dia mau level itu nanti kan memimpin orang lain, kita juga memperhatikan dari kapasitas kepemimpinan. Itu kalau pendekatan secara yang lebih informal, tidak terlalu jelimet, tidak menggunakan metode-metode canggih, itu bisa dengan observasi dan penilaian sejawat istilahnya. Penilaian sejawat. Gitu, Mas Gilang ya, cara simpelnya. Kalau buat leader gitu ada standarisasi nggak sih Pak? Kayak misalkan pendidikan ya mungkin atau eh, apa gitu Pak? Pendidikan ada, tapi ini sih sebenarnya lebih kepada policy ya dari perusahaan. Misalnya untuk level menengah ke atas itu diwajibkan minimal S1 gitu, atau D3 plus apa. Gitu. Itu ada standarisasi kualifikasi. Seperti misalnya dalam sertifikat kompetensi juga kan gitu, minimal S1 pengalaman kerja sekian tahun. Jadi lebih kepada itu persyaratan kualifikasi umum. Gitu. Karena sebenarnya kan ada juga orang-orang yang mungkin tidak mengikuti pendidikan formal sampai ke tingkat S1 atau S2 gitu. Tetapi sebenarnya kemampuan konseptualnya tinggi, ada juga. Gitu. Kalau itu dijadikan mutlak, saya khawatirnya adalah ada orang-orang yang kebetulan memang dia tidak sempat menyelesaikan sekolah formalnya, tapi sebenarnya dia kapasitas kognitifnya kuat, gitu. Konseptualnya kuat. Jadi kalau saya lebih menyarankan jangan dijadikan sebagai shortlisted itu metodenya itu jangan gitu. Tapi dijadikan hanya sebagai referensi. Oh dia pernah sekolah sampai S1 misalnya. Ya. Kadang juga nggak nyambung jurusannya apa gitu, tapi setidaknya pernah gitu ya. Diajarin itu kayak sampai cara berpikir seorang sarjana begitu ya minimal itu yaitu berpikir sistematis metodis itu kan yang itu yang diajarkan di S1 kan gitu ya. Berpikir sistematis metodis itu modal dasar lah gitu. Yang lainnya kita lebih melihat kepada penilaian potensi dari sisi potensi manajemen dan kepemimpinan. Jadi boleh kalau kalau pandangan saya itu boleh dipakai tapi jangan dijadikan sebagai penentu gitu. Itu hanya sebagai satu persyaratan kualifikasi umum saja. Gitu. Ya, gitu Mas Gilang ya.
Terima Nah, kasih Berikutnya ada banyak Bapak. sama-sama Pak Zalika, silakan. Salika. Izin bertanya, Pak, melanjutkan tadi pertanyaan Gilang, mungkin untuk proses suksesinya bagaimana ya, Pak? Apakah ada uji coba gitu, disuruh cobain dulu menempati posisi itu atau bagaimana? Terima kasih. Ya. Uji coba itu ya kalau prakteknya di lapangan itu orang itu sebenarnya dipromosikan, tetapi belum definitif. Jadi statusnya itu PJ, pejabat. Kalau di tempat saya SOP-nya adalah di 6 bulan ya. 6 bulan. Tapi sebelumnya ada asesmen, ada penilaian dulu. Jadi hanya sekadar dia ya disebut masa percobaan boleh lah, masa percobaan. Masa percobaan jabatan baru gitu, 6 bulan gitu. Statusnya PJ gitu, pejabat. Ya. Jadi tunjangannya belum kita kasih full, baru kita kasih 80%-nya gitu, tunjangan. Nanti setelah 6 bulan nanti ada ngobrol lagi, evaluasi lagi, memberi feedback kepada dia. Ya. Dan pada saat promosi pun memang pada saat kami pakai wawancara panel, mereka presentasi dan ada wawancara panel. Kita memberi feedback pada mereka terhadap profil yang kita peroleh ya dari hasil asesmen maupun hasil wawancara kita berikan dan kasih PR, ada PR. Jadi Anda pegang posisi ini. Ya kami sih menyarankan gitu untuk Anda masuk ke posisi ini, tapi ada beberapa catatan bahan untuk pengembangan di bagian bersangkutan. Nanti setelah 6 bulan itu kita ketemu lagi, ngobrol lagi. Jadi kalau yang dimaksud uji coba itu ada 3 orang cobain dulu kan nggak mungkin gitu. Saya nggak mungkin karena jabatannya kan cuma satu kan gitu ya. Nggak mungkin 3 orang bisa terjunin. Jadi kita menyeleksi dari sekian orang itu jadi satu yang terbaik, yang paling cocok sesuai kriteria. Jadi, masuk di posisi itu tapi belum definitif. Misalnya sebagai PJS gitu ya atau pejabat. Baru kemudian kita kukuhkan definitif. Ya. 6 bulan ya kalau SOP di kami sih 6 bulan. Ya make sure aja sih sebenarnya. Make sure aja gitu. Kebanyakan sih hampir 100% lulus juga sih. Lulus. Gitu. Itu tadi tugasnya apa, Pak? Ada PR-PR, ada semacam proyek kah, gitu, target-target yang harus dicapai, gitu. Saya ambil contoh misalnya misalnya ada kandidat yang dalam pengenalan anggota timnya dia masih kurang. Ya, misalnya. Karena kan memimpin itu kan harus diawali dengan mengenal anggota tim. Maka contoh PR gitu ya buat mereka ngembangin diri itu mereka melakukan mapping anggota tim. Misalnya mereka punya bawahan berapa 5-6 orang gitu. Kita minta yang bersangkutan melakukan profiling, mengenal anak buahnya itu seperti apa, kekuatan kelemahannya, dan kemudian treatment apa yang mau dia lakukan untuk anggota timnya masing-masing. Ya, kalau butuh bantuan mereka boleh konsultasi. Mereka satu-satu mesti dipanggil tuh sama dia. Ya, hasil profilingnya begini, diskusi, ya kemudian action plan-nya apa. Itu salah satu contohnya PR untuk meningkatkan kapasitas kepemimpinan. Salah satunya untuk people mapping, kemudian treatment. Ya. Ya intinya development lah untuk orang-orang yang ada di bawahnya. Dan kita kawal terus itu kalau mereka bingung apa kita siap kayak ini kayak bimbingan skripsi lah. Kalau di sana ada leadership bootcamp gitu, semacam itu, untuk yang orang-orang yang kita bidik, Oh belum 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 sampai bikin camp itu. nggak ada ya. Oke. Kalau kalau kami lebih ke ini dari setiap yang dipromosikan itu kita pintu masuknya dari situ. Hmm, Jadi bukan cuma menyatakan lulus tidak lulus, tapi juga untuk pengembangannya dan pendampingannya seperti apa untuk orang ini. oke. Nah, kalau dilihat nih dari diskusi-diskusi ya, jadi di Multigarment itu eh, belum ada ya semacam sekolahan, eh, seleksi seleksi talentnya ada, artinya kan sudah ada bidik ya, membidik, melihat oh ini yang kira-kira nih potensi ya untuk dikembangkan ya menjadi Ya, pemimpin di masa depan. Tapi belum ada satu program formal yang terstruktur gitu ya, ya, semacam kurikulum
1 tahun gitu, kemudian Ya, kita bikin program apa itu belum sampai ke sana ya Pak ya. ya, ya, Jadi lebih pada situasional gitu kalau saya bilang. ya. Pintu masuknya adalah dari pengajuan promosi mutasi gitu. Pintu masuknya dari Oh, situ. oke. Ya. Ngomong-ngomong, Pak Dadang pensiun itu kapan? Harusnya udah pensiun, tapi belum pensiun. Nah, kalau dibilang harus pensiun berarti kan harus nyiapin pengganti nih. Iya, Nah, apakah ada program khusus gitu untuk nyiapin pengganti Bapak gitu? ada, ada program khusus orang-orang yang saya pikir bisa lah melanjutkan. Mm-mm. Itu Dari dulu dikasih udah disiapin, dari dikasih dulu project-project gitu atau apa? dilibatkan dari tugas-tugas yang dia belum pernah pegang. Mm-mm. Ini bicara ruang lingkup ya, bukan ruang lingkup. Misalnya Oh, dia ada bidang-bidang yang dia belum sentuh, jadi saya mulai libatkan mereka masuk wilayah-wilayah. jadi kalau bahasa di job design itu dilakukan enlargement ya. Enlargement, Biasanya satu satu bidang tambah lagi satu bidang lagi betul, sehingga wawasan dan keterampilannya juga nambah, kepekaannya ya, juga bertambah ya, ruang betul. lingkupnya gitu ya. Menaikkan view-nya dinaikin. Iya, heeh. Itu yang susah tuh, wisdomnya. Betul, betul. Jam Ya, terbang, jam perlu terbang gitu. waktu. Ya. Dan Iya, harus ketemu kasus-kasus itu baru. iya, Kadang kalau cuma diceritakan aja, penghayatannya kurang. iya. Ngomong-ngomong kalau kepala produksi itu em, yang mimpin di pabrik gitu, Ya, itu rata-rata masa kerjanya udah berapa tahun tuh, Pak? di atas 10 tahun. Udah Di para atas senior. 10. Hmm, Belasan tahun. oke. Itu karir ya? Karir. Banyak Oke. juga yang dulunya mungkin dia berangkat dari operator ada. Sampai kemudian jadi kepala bagian. Wow. Di marketing Itu. juga sama. Ada yang dulunya sales promotion. Gitu, sampai bisa menjadi manager. Mm-mm. Memang itu Ya, perjalanan belasan tahun. ya artinya itu sekolahnya ya, Iya, berjenjang gitu ya. Dari betul. pendidikan dasar, menengah, atas gitu. Ya. Tapi di Paralel tempat gitu, kerja. jadi memang Iya. konsisten ya. Iya. Dan culture-nya ya, values dari perusahaan tuh udah nempel gitu ya. Iya, udah apa ya, udah sejiwa ya dengan mereka. Ada Udah pemimpin yang diambil dari luar, Pak? ada juga, ada. Ada. Tapi jumlahnya mungkin tidak terlalu banyak. Kebanyakan sih adalah orang-orang lama juga. Oh, oke. Ya, itu policy ya. Ya, Supaya juga melihat buat pegawai internal ada peluang berkarir ya. Nggak semua betul, diambil dari luar, kapan saya kebagian untuk naik gitu ya. betul, betul. Oke, Ya, menarik tergantung sekali. juga sih kebutuhannya sih kalau ada resources dari dalam kita ambil dari dalam. Hmm. Memang kadang suka ada kekhawatiran begini kalau begini, gimana ya? Orang baru itu lebih lama adaptasinya dengan gaya kerja kita, dengan Oh, tradisi-tradisi kita. Gitu. ya. Kadang ya memang gaya-gaya tiap orang kan kerja tuh beda-beda. Ya Mhm. misalnya gaya-gaya strict gitu. Sementara di tempat kami mungkin lebih keluargaan gitu ya, lebih lebih soft. Gitu. Ya, Kadang suka timbul konflik gitu ya. Kalau ini beda gaya gitu ya. Jadi kadang jadi benar. bikin sedikit ada guncangan gitu, ada shock juga itu di departemen. Ya. Jadi memang Pak mesti Dadang, cari profil orang yang ini yang bisa adaptif juga. Gitu. iya pastinya ya. Eh, Menyesuaikan dengan culture yang Ya, ada, yang berkembang. Nah, perkembangan sekarang kan ke arah AI ini. Nah, tapi dalam arti yang lebih sempit, kita bilang saja otomatisasi, ya. Nah, saya pernah berkunjung ke pabrik multigarment yang di Karawang itu. Jadi, yang saya lihat
pakai mesin banyak itu urusan ngebordir. Ya, Ngebordir jarumnya banyak. Kalau kita lihat orang pakai mesin jahit ngebordir kan satu orang satu mesin. ya, ya, Nah, kalau ini sudah didesain bordirnya tinggal berapa jarum, 100 jarum jalan langsung jadi ya ya. dalam waktu yang bersamaan. Nah, eh, apakah ada hal-hal lain yang diotomatisasi untuk mempercepat proses produksi gitu di Multigarment, Pak? Garment itu karakteristik industrinya itu mesin-mesinnya itu ada yang otomatis tapi belum menyeluruh gitu. Hmm, Baru partial. Dan ya, contoh tadi mungkin bordir lah, bordir yang mesin ya sifatnya ya, itu desain by komputer kan itu di ya, program itu. Ya itu mungkin yang paling maju ya untuk teknologi bordir mungkin daripada bordir manual kan gitu ya atau ya. rajut rajut manual kan gitu ya. Kacauan banget, Eh, ya. eh, jadi yang saya suka bergurau itu belum ada itu satu teknologi atau mesin yang kita masukin kain gelondongan keluarlah baju langsung jadi itu belum ada gitu. Kalau ada mungkin tertarik beli sih kalau mahal-mahal pun pasti dipikirin gitu ya caranya. Iya, iya. Yang otomatis mungkin yang ya kebetulan yang kami udah pakai itu misalnya seperti mesin auto cutter. Auto cutter itu memotong kain menjadi Mm, yang sudah sesuai pola. iya. Tapi sudah di program di komputer gitu. Dia jalan sendiri. Jadi motongnya nggak Oh, pakai tangan gitu nggak, tapi udah mesin wah, gitu. Motong. presisi ya itu ya. Ya, betul dan itu bisa sampai 100 lapis begitu. Ya, Oh, tebal sekali gitu. iya, Itu salah satunya mungkin yang agak maju lah yang kami iya, iya. punya. Kemudian yang lainnya mungkin seperti pembuatan saku, saku bobok, saku tempel itu yang otomatis gitu. Jadi nggak pakai Hmm, tangan, jadi tinggal kita pasok aja bahannya langsung dikerjakan oleh mesin itu. apa Jadi saku itu? saku ya, kayak Oh, saku saku. tempel gitu kan, kayak Ya, celana jeans itu di yang belakang ada celana saku jeans ya. tempel ya. Begitu Ah. kalau celana formal ada saku bobok ya, yang masuk ke Oh, dalam itu ya. oh iya, iya, iya. Ah. Oh, itu Itu udah ada otomatis, otomatisasi. Oh, otomatis. oke. Jadi kayak pasang Kemudian kancing juga ya, udah otomatis. pasang kancing belum kayaknya ya, pasang kancing belum. Pakai mesin gitu? Pakai mesin, tapi Iya. masih ada manual, ada Oh, manualnya. masih ada tukang jahitnya gitu. Ya, jadi otomatis itu belum semua proses bisa diotomatiskan. Mm, mm, mm. Nah, mungkin Kira-kira ke karakteristik depan produknya ke depan apa mungkin lagi? aja, mungkin aja, mungkin. Tergantung nanti temuan-temuan baru nih dari ini pabrik-pabrik mesin itu. Iya, iya, iya. Mungkin saja. Atau setidaknya dari peningkatan speed barangkali ya, Hmm. kecepatan dan keakuratan. Nah, kalau itu di produksi ya, kalau di luar produksi itu sudah pakai sistem ini AI, misalnya marketing, terus nanti ada customer service yang ngejawab pakai chatbox Belum yang ya, pakai kayak AI gitu, belum? belum pakai. Masih dilayani customer service-nya masih sama orang. Belum Ya, sih. walaupun kadang-kadang kita juga jengkel ya, misalnya kepingin ngomong sama orang dijawab lagi Iya. sama Ya, mesin kayak sama kita mesin. nelepon ya. Iya, Nelepon ke bank, ke call center itu udah iya, jawab iya, sama iya, mesin. sama mesin semua itu. Nah, itu teknologi AI-nya berkembang banget. Ya, Ya, challenging ya. Untuk rekrutmen juga masih, walaupun sudah soft copy ya sekarang ya, kami masih digital. paling yang kami gunakan adalah pengolahan data score ya. Skor-skor Hmm. tes itu ada Mm-mm. beberapa yang pakai aplikasi itu untuk mempercepat Ya, itu pembuatan sih. laporan daripada kami Sama, mesti kayak dulu manual satu-satu dibikin. ya, kayak ngoreksi ujian ya. Ya, ya itu sebenarnya Oke. program-program sederhana yang membantu lah tim dari psikolog perusahaan untuk bisa kerja lebih banyak hasilnya gitu kan dibantu oleh Hmm. aplikasi sekalipun aplikasi sederhana Ya. tapi daripada dilakukan secara kayak zaman dulu itu lebih lama proses. Hmm. Oke. Ya, dari teman-teman belum ada lagi ini
Yang raise Silakan, hand, siapa lagi? Angela, Immanuel, Rivaldi, Christopher, Tanaya, Krishna, dipanggilin nih satu-satu. Akidah, Disensus nih. oke, kalau tidak ada mungkin kita tutup saja Pak Dadang sesi Iya, Bu. malam ini. Ya, terima kasih untuk sharing-sharing yang luar biasa dari pengalaman Pak Dadang, khususnya di Multigarment. Nah, untuk minggu depan ini sesi terakhir ya Pak Dadang untuk Ya, dosen praktisi. Kita akan banyak membahas soal bagaimana memelihara dan mempertahankan para talent ini ya, supaya talent-talent ini juga mau bertumbuh berkembang bersama-sama perusahaan ya, ya. Dan diingatkan minggu depan itu sesinya bergeser harinya ya. ya. Jadi teman-teman lihat pengumuman di WA Group. Terima kasih Pak Dadang, terima kasih Sama-sama. juga buat teman-teman yang lain nih ya. Ya. Baik, terima kasih semua. Sukses selalu, sehat selalu ya. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima Oke, kasih, selamat Pak. malam. Iya. Selamat beristirahat. Ya. Terima Terima kasih, kasih, Pak. Pak. Terima Terima kasih, kasih, Bu. Bu. Terima kasih, Pak. Terima kasih.